Selamat siang Bu Fadila dan juga teman-teman kelas 9 Pro B. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu 33 hari Merauke Pintar. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya di sini Malvalia Safitri, NRP 118, lalu ada Salsabila Alsa Zahra dan NRP 069, lalu ada Akila Pelia Maeswari NRP 031 dan ada Andrian Jufre NRP 094. Jadi pertama-tama kami akan membahas mengenai proyek kami. Jadi nama proyek kami itu adalah 33 hari Merauke Pintar dengan tema Building a Brighter Future, 33 Days of Learning in Merauke. Dan waktu pelaksanaannya diadakan di 1 Agustus hingga 2 September 2025 yang bertempatkan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan bentuk dan konsep acara merekrut volunteer dan pengajar lokal. Lalu kami mengadakan kelas calistung dan workshop digitalisasi untuk para pengajar dan juga volunteer di sana. Nah, selanjutnya untuk background sendiri dari program 33 hari Merauke Pintar adalah seperti yang kita tahu kan di daerah Papua itu akses pendidikannya masih terbatas dan itu merupakan salah satu tantangan utama di wilayah Papua, khususnya wilayah terpencil dan terisolasi. Dan keterbatasan infrastruktur dan transportasi dapat menyulitkan akses siswa ke sekolah dan ada kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, ini Kepala Dinas Pendidikan Merauke mengakui bahwa kualitas pendidikan di Papua Selatan masih banyak kekurangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang biasa disebut 3T. Nah, baik. Selanjutnya yaitu skop dari proyek 33 hari Merauke Pintar, yaitu yang pertama ada ruang lingkup berdasarkan skala, yang dimana proyek ini berlokasi di Merauke dengan fokus pada sekolah-sekolah yang membutuhkan pengajaran. Kemudian untuk durasinya sendiri selama 33 hari berturut-turut dan diikuti oleh siswa SD hingga SMA yang membutuhkan akses pendidikan tambahan. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup berdasarkan sumber daya. Yang pertama sumber daya yang digunakan yaitu yang pertama ada panitia, yaitu sebagai penyelenggara dan juga adanya volunteer. Kemudian dari sumber daya finansial itu berasal dari sponsor, donatur, ataupun juga hibah dari pendidikan. Kemudian untuk stakeholder yang terkait yaitu ada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya, masyarakat atau LSM di bidang pendidikan. Berikutnya mengenai deskripsi singkat dari 33 hari Merauke Pintar yang merupakan proyek pendidikan intensif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan siswa di wilayah Merauke dalam waktu kurang lebih 33 hari. Proyek ini berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan digital bagi siswa di daerah dengan akses pendidikan yang terbatas. Baik, selanjutnya yaitu project objektif dari bagi peserta. Jadi objektif project ini bagi peserta itu apa? Yang pertama itu dapat memberikan kesempatan bagi peserta yang membutuhkan pendidikan. Nah, objektif kedua bagi peserta yaitu mendapatkan pendidikan tambahan yang berkualitas, kemudian dapat mengakses teknologi untuk mendukung pembelajaran, serta motivasi dan minat belajar peserta yang meningkat. Baik, selanjutnya yaitu project objektif bagi panitia. Jadi objektif project ini untuk panitia itu apa sih? Yang pertama yaitu kita mengatur kegiatan selama 33 hari. Terus yang kedua kita menjaga peserta yang membutuhkan pendidikan tambahan. Kemudian kita juga memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi atau digitalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan dokumentasi. Jadi seperti itu project objektif bagi para panitianya. Selanjutnya untuk KPI atau Key Indicator Performance, yang pertama adalah peserta 33 hari Merauke Pintar adalah masyarakat Kabupaten Merauke yang belum atau tidak sekolah. Jadi menurut data itu 30% lebih masyarakat Merauke itu belum sekolah atau tidak sekolah. Dan yang kedua, panitia dari 33 hari Merauke Pintar mengikuti serangkaian kegiatan minimal 75% dari total presensi. Dan yang ketiga, panitia 33 hari Merauke Pintar itu adalah penduduk Republik Indonesia berusia 17 tahun sampai 35 tahun yang terdiri dari 20 panitia dan 40 sukarelawan.
Dan yang keempat, 80% dari target media partner, sponsor, dan donatur bisa tercapai. Oke, selanjutnya yaitu ada benefit project. Nah, jadi apa sih benefit project bagi peserta? Yang pertama yaitu akses pendidikan. Jadi para peserta itu mendapatkan akses pembelajaran tambahan yang dapat mendukung pendidikan formal mereka. Kemudian yang kedua yaitu digitalisasi. Jadi para peserta mempelajari cara menggunakan teknologi dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi. Jadi peserta dapat mengembangkan semangat belajar dan keyakinan akan potensi diri mereka. Kemudian yang terakhir yaitu menambah keterampilan. Jadi para peserta mendapatkan keterampilan baru yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka. Oke, kemudian yaitu benefit project bagi panitia itu apa sih? Manfaat project ini bagi panitia yang pertama yaitu pengalaman, di mana para panitia ini dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola program dan manajemen proyek. Kemudian yang kedua yaitu membangun relasi. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder, ini dapat menjadi peluang untuk memperluas relasi bagi para panitia. Kemudian yang ketiga ada kontribusi untuk masyarakat. Dengan mengikuti kegiatan ini, para panitia berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Merauke. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kepuasan sosial, di mana panitia tuh merasakan kebahagiaan karena bisa membantu para peserta yang membutuhkan pendidikan tambahan. Kemudian yang terakhir yaitu apa sih benefit project bagi masyarakat? Yang pertama, peningkatan literasi pendidikan, di mana ini membantu menciptakan generasi yang lebih cerdas dan melek akan literasi dan pentingnya sebuah pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu adanya peluang ekonomi. Nah, dengan keterampilan dan pendidikan yang baik, peserta berpeluang untuk berkontribusi pada ekonomi lokal di masa depan yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat yang lebih adaptif terhadap teknologi, di mana para peserta dapat berpotensi untuk membantu masyarakat sekitar dalam menggunakan teknologi digital hasil dari manfaat project ini. Kemudian yang terakhir ada investasi, di mana para peserta ini merupakan investasi terutama dalam bidang pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk pembangunan Merauke itu sendiri melalui para peserta. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.